hadir dan jaga atas pembacaan akhir dan yasinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samsudin MPD selaku Kepala Sekolah SMA PGRI 4 Jakarta dan dewan guru, staf dan karyawan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan pujian dan berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya bertausiah tentang sholat. Mungkin di sini kalian pada tahu dalam Islam itu sholat diwajibkan. Tapi kenapa masih banyak setiap saya turunkan sholat, tapi pada malas, pada tidak mau, kadang pada oke saya turunkan ketika sampai fatwa turun tangan untuk menurunkan sholat untuk orang sholat. Sholat itu wajib teman-teman. Terus kita juga sering berpikir, kenapa sih di sekolah ini diwajibkan sholat, terutama sholat zuhur dan sholat Jumat. Kita dipaksakan sholat karena ada suatu alasan. Itu bukan karena kita terpaksa, tapi dalam sholat ada rasa cinta Allah kepada kita yang sangat besar di dalam sholat. Karena Allah itu sayang sama kita. Kan kita tahu dari bahwa Allah punya segalanya, yang punya kuasa Allah, yang punya pengetahuan Allah, yang punya rezeki Allah, yang punya kehidupan kita juga Allah. Kalau engkau pengen cepat meraih apa yang kau dapatkan atau kau cita-citakan, maka lakukan percepatan itu dengan mendekati pemimpin, yaitu Allah. Dengan cara apa? Sholat dan berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan membantu kita, memudahkan, melancarkan semua cita-cita apa yang kita inginkan di dunia ini. Mau nanti kita lulusan pengen lanjut kuliah, kerja, atau bisa membangun orang tua dengan apa? Kuliah di luar negeri atau kerja di luar negeri dan mendapatkan gaji besar. Yang mana dengan cara apa kita bisa melakukan itu semua, kita diterbakan kepada Allah dengan apa? Sholat dan doa. Mungkin dengan itu kita bisa mendapatkan itu semua. Sholat itu sholat itu ketika diwajibkan kepada kita, Allah ingin merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dipaksa kita sholat supaya kita sukses, supaya kita bahagia, supaya kita menjadi lebih baik. Masalahnya amal yang pertama ditekankan pada para sahabat itu bukan zakat, bukan puasa, bukan umroh, bukan haji, tapi sholat. Dari sekarang mulai kita tekankan untuk sholat dan sholat. Maka mulai dari sekarang, mungkin nanti sholat Jumat berjamaah, semoga semua pada sadar. Akhirnya saya turunkan sholat, pada langsung ingin sholat, buru-buru, mendapat kesan paling depan. Tidak beralih-alih, tidak menunda. Itu saya harapkan nanti dengan sehabis saya selama ini atau tausiah ini. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih yang bikin kita menolak sholat? Apa sih yang bikin kita tidak mau ingin sholat saat azan berjemaah? Kita ingin buru-buru, ayo kita buru-buru sholat atau apa? Kita nggak mau, kita malas, kita apa? Itu bisa jadi contoh pertolongan kita. Contoh, nongkrong sama orang yang nggak pernah sholat, kita jadi malu, kita jadi berat, kita jadi malas, jadi apa? Karena misalnya kita nongkrong sama orang yang tidak pernah sholat, mungkin kita berpikir, kalau kita nongkrong sama orang yang tidak pernah sholat, pasti saya sholat kita selalu pertama diejek-ejekkan. Karena apa? Kita sok alim, sok soal agama atau apa, mungkin gara-gara itu. Tapi
sebelum sholat gitu, sebelum azan berjamaah gitu, kita juga sebelum ke musola atau ke masjid kita sholat berjamaah. Kita bermakan satu anak beriman itu enak, terus enak banget. Asli walaupun kita sering di apa ya, setiap kita bercerita kita begini begitu, tapi setiap kita selalu dikomentari, selalu komentari yang bikin kita kadang sakit hati atau apa. Percayalah, dan dia katakan itu benar-benar terjadi di masa depan kita nanti. Dia itu bukan sekedar mengomentari, tapi mengingatkan kita di jalan yang benar, di jalan Allah. Itu benar-benar diingatkan untuk selalu di jalan yang benar, tidak bisa benar-benar diingatkan untuk jalan yang benar-benar. Tidak mungkin teman kita yang sering sholat, yang alim, tidak mungkin mengajak kita untuk ke tempat yang maksiat atau apa. Coba kalian pikirin, kalian di balik yang menerima kata-kata yang mengapa tapi kita sadar atau kemana bermaksiat. Dia suka membuat kita nyaman, tapi dia membuat kita lalai dengan sholat. Dengan Allah juga membuat kita lalai, kita lupa dengan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berteman dengan orang yang tidak beriman atau yang berlaku maksiat. Kita masih menjadi orang yang beriman karena kita menjadi orang yang menangkap kita, tapi membuat kita sadar ketimbang orang yang membuat kita nyaman, tapi membuat kita lalai dalam agama, dalam namanya mengingat Allah ataupun mengingat sholat dan lain-lain. Coba kalian pikir kalau kita nongkrong sama orang yang ahli maksiat, kita setiap hari pasti setiap kita nongkrong, misalnya tadi duduk nih nongkrong, teman kalian datang, bro, lu kenapa sih kagak mau masjid kali ini gue? Terus kalian jawab, ya nih, gue lagi masbat masjid. Pasti kalian malah maksud itu pas mengajak kalian ke suatu tempat, bukan masjid atau sholat, ke suatu tempat dan dimana tempat itu sendiri tempat buat maksiat. Entah itu apalah, entah itu batu atau apalah. Kalian di situ benar-benar cuma duduk, merokok dan lain-lain, tidak lagi tidak bisa sholat. Karena teman kalian tidak akan mengajak, teman kalian itu bermaksiat. Pada intinya kita di sini di sekolah ini pun kita belajar bukan hanya belajar tentang bagaimana masa depan seperti kayak belajar pelajaran atau gimana ya, tapi kita di sini belajar tentang agama. Kita sering sholat, kita setiap hari Jumat kita baca Yasin, baca tahlil. Kita setiap siang sholat zuhur, setiap Jumat sholat Jumat berjamaah. Itu mengajarkan kita iman kepada Tuhan, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sering berdoa, dan terus berdoa. Dan juga kita harus sering sholat. Daripada ketimbang kita bermaksiat atau apa. Semoga bisa saya ceramah seperti ini. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi anak yang sukses di masa depan nanti, dan mencapai cita-cita yang Anda inginkan. Saya juga sama, saya juga di sini juga ada sholat aja, jujur saya juga sholat juga ada, enggak kadang dia enggak, karena saya juga kadang kalau nggak sholat soal bermasak kalau ketiduran, selalu kayak gitu juga atau isya, bisa kadang saya lupa, saya bangun juga kadang dulu seperti itu, sama subuh juga kadang saya juga bangun, tapi alhamdulillah hari ini saya subuh sholat subuh juga. Mungkin itu saja kalau saya semoga mohon maaf jika ada kesalahan kata. Iya, kenceng banget.